Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'alullaha al-fathal mubin wa kamalal yaqin wat tamkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dil amin. Al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kulli wa sahbihim wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai lagi. Kita lanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Abu Hamid Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bai'i akhiratika bidunyaka. Ini lanjutannya yang kemarin, masih ada yang tersisa. Wa bai'i akhiratika, lan ngedol akhiratmu mbok ijolno bidunyaka kelawan dunyamu. Kalau kita niatnya munafasah mencari ilmu itu berbangga-banggaan, maka sama saja dengan menjual akhirat dengan dunia. Fasufqatuka khasiratun. Mongko utawi transaksi-transaksimu iku khasiratun, bakal rugi. Apa yang engkau lakukan dalam dunia pembelajaran pendidikanmu itu akan rugi, tidak ada gunanya. Wa tijaratuka ba'iratun. Lan upaya-upayamu, perdaganganmu ba'iratun, menjadi tandus atau sia-sia juga. Wa muallimuka utawi gurumu iku mu'inun, dadi wong kang nulung laka maring sira ala isyanika ing atase kemaksiatanmu. Wa syarikun, lan dadi kanca, dadi sekuton laka maring sira fi khusranika ing dalem kerugianmu. Wa huwa utawi muallim gurumu iku kaba'i saifin, kaya dene wong kang tuku lading, kaya tuku pedang, mingkoti itorikin, saking wong kang jambret utawa wong kang ngerampok. Kama qala, kaya dene dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing lafat man utawi sapane wong iku aana nulung sapa man ala maksiatin ing atase swiji maksiat walau bisyatri kalimatin, senajan kelawan separuh kata. Kalimat itu kalau dalam bahasa Arab adalah kata. Kana mongko ono sapa man iku syarikan, dadi sekuton, jadi satu tim, lahu maring man fiha ing dalem maksiat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jadi kalau kita memiliki niat yang tidak baik di dalam mencari ilmu, maka bukan cuma kita yang merugi, akan tetapi guru kita pun ikut menjadi orang yang merugi. Kenapa? Karena sama saja kita menyeret dia kepada kemaksiatan, kepada sebuah kedurhakaan niat yang kita miliki itu. Niat ini memang kalau kita telusuri itu memang sangat sulit sekali untuk di manage ya. Jadi ini bagian dari rahasia hati, bagian dari hal-hal yang memang harus diatur, dikelola di dalam hati. Kalau kita mencari ilmu dengan niat-niat seperti yang disebutkan Imam Ghazali yang tidak baik-baik itu, maka guru-guru kita itu menjadi teman di dalam kemaksiatan kita, di dalam kedurhakaan kita. Oleh sebab itu, seorang guru itu harus bisa menjadi penasehat bagi siswa-siswinya, harus bisa mengarahkan. Jadi jangan sampai hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja tanpa bisa menunjukkan.
Nah, ini nanti hubungannya dengan bidayatul hidayah tadi. Karena kalau orang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak tanpa membuat dirinya dekat kepada Allah, itu namanya dia tidak memiliki hidayah. Jadi man yazdad ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa punya ilmu pengetahuan banyak tapi tidak membuat dirinya semakin dekat kepada Allah, maka pada hakikatnya ya dia tidak mendapatkan hidayah. Nah, ini penting sekali kita di dalam menjadi guru itu harus bisa membuat suatu sistem yang bisa memungkinkan anak-anak didik kita itu tidak cuma mempelajari ilmu pengetahuan, akan tetapi juga bagaimana memiliki akhlak atau istilahnya karakter. Ini penting sekali. Nah, ini semua harus dimulai dari sebuah pemilihan. Jadi kalau kita bertanya, sebenarnya yang betul itu muridnya milih guru atau gurunya milih murid? Saudaraku kaum muslimin yang muslimat, kayaknya sih guru yang mestinya harus memilih murid, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam sebuah riwayat disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, itu yang dzuru ila qulubil ibad. Allah itu berkeliling mencari hati-hati dari hambanya ini. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah di tengah pencarian melihat hati hambanya yang paling bagus itu, Allah menemukan hati Muhammad yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu. Maka Allah memilih Muhammad ini sebagai rasul atau untuk mengemban kenabian dan kerisalahan. Jadi gurunya ini harus bisa memilih seorang murid. Maka guru tidak boleh hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan. Bahkan kalau menurut Imam Nawawi itu, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang yang tidak semestinya itu zalim. Jadi inna wadi'al ilmi fi ghairi mawdi'ihi zalim. Orang guru mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang yang tidak tepat, itu bagian dari kezaliman. Oleh sebab itulah guru itu harus bisa menunjukkan, memberikan nasihat sebagaimana seorang dokter. Kalau dokter itu menganalisa, jadi apa penyakit dari pasiennya itu dianalisa terlebih dahulu, terus kemudian memutuskan obat apa yang mestinya harus dikonsumsi oleh si pasien. Nah, guru juga demikian. Guru harus bisa mengetahui, kamu sekarang mestinya belajar tahfidz Quran dahulu. Nanti setelah tahfidz Quran baru kamu belajar hukum-hukum fiqhiyah. Misalnya seperti itu. Jangan langsung terus kemudian ada anak atau siswa, murid datang kepada guru, terus kemudian minta diajari langsung kepada misalnya politik Islam. Nah, ini yang sangat tidak baik. Dan guru tersebut merasa bangga karena bisa menyampaikan ilmunya yang paling tinggi, misalnya politik Islam itu. Ini menyesatkan atau bagian dari kezaliman, kata Imam Nawawi itu. Oleh sebab itu guru itu tidak boleh, ya. Guru itu mestinya harus betul-betul bisa menasehati dan mengarahkan kepada murid-muridnya, kepada anak-anak didiknya. Oleh sebab itu yang paling penting adalah guru itu bisa menciptakan suatu sistem yang bisa menjadi bahan yang bisa memungkinkan seorang anak didik itu belajar secara individual. Tolong digaris bawahi itu. Jadi belajar anak meskipun dia dalam satu kelas, tapi ada sistem yang bisa memungkinkan di sana terciptanya bahan-bahan belajar sehingga si anak bisa belajar secara individual. Nah, bagaimana ini semua bisa dilakukan? Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, inilah pentingnya tentang pemahaman. Jadi kecerdasan jamak. Dengan kecerdasan jamak ini kita memahami bahwa manusia itu memiliki banyak kecerdasan, banyak kecenderungan, termasuk di dalam niatnya. Gitu.
niat ini satu hal seperti tadi saya sampaikan sangat problematik sekali, sangat sulit untuk dikendalikan. Jangankan kadang-kadang orang yang biasa-biasa saja, sekelas ulama besar, itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu mengalami kesulitan di dalam mengatur niatnya, thalabul ilmi dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'aladtu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Saya tidak pernah mengatasi mengelola hati itu seperti mengelola niat saya sendiri. Kata beliau, niat itu berubah-ubah. Jadi kadang-kadang ikhlas karena Allah, tapi terus kemudian dapat kritikan, itu down gitu. Atau ikhlas karena Allah terus kemudian dipuji-puji orang, itu merasa bangga gitu. Merasa senang sekali dengan pujian-pujian itu. Makanya ada ulama itu yang mencirikan kalau niat itu bagus, itu ada beberapa ciri. Jadi yang pertama itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ridho Allah belum didapat, maka dia tidak akan berhenti. Sampai kapan? Ya sampai mati berarti. Itu udah belajar terus, konsekuensinya itu. Jadi kalau orang mengharap ridho Allah itu sampai kapan tahu diridhoi dan tidak? Itu kan setelah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya minal lahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Jadi studi itu begitu. Pencarian ilmu itu tidak boleh berhenti. Kalau dalam tradisi di pesantren, bahkan kalau orang mencari ilmu itu sudah menginjak usia tua, itu masih disuruh menghafal Al-Quran. Masih disuruh menghafal Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mencari ridho Allah itu betul-betul terkejar gitu. Orang yang mencari ridho Allah tidak akan berhenti belajar. Dia akan terus belajar terus. Beda dengan apa yang terjadi di masyarakat, itu seringkali kadang anak kecil itu rajin ikut TPQ, ikut madrasah diniyah gitu. Tapi kalau sudah menginjak usia sekolah menengah pertama atau bahkan sudah SMA, itu semua berhenti. Di perkuliahan itu berhenti semua. Gitu. Orientasi berubah lagi. Gitu. Jadi pada waktu kecil orientasi ikut orang tua, atau kadang orang tua cuma ikut-ikutan. Kamu pergi ke TPQ, kamu pergi kemana gitu. Nanti di SMP dia sudah berubah lagi itu. Niat pencarian ilmunya di SMU berubah lagi itu. Di perguruan tinggi berubah lagi. Yang dulunya dia senang lihat ustadznya, idolanya ustadznya itu. Tapi setelah di kampus dia melihat hal-hal yang lain. Oh, makanya lebih tekun kepada hal-hal yang tidak mengarah kepada tarbiyah, tidak mengarah kepada keguruan, sehingga berubah itu yang namanya niat itu berubah lagi itu. Nah, inilah pentingnya niat ini. Makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah itu innamal a'malu binniyat. Itu amal kita itu bagus tidaknya, mencapai tidaknya itu karena niatnya itu. Hadis ini disahihkan oleh hampir seluruh ulama ya. Dan kalau Imam Syafi'i menganggap hadis ini adalah sepertiga ilmu pengetahuan. Sepertiga itu kan kalau lingkaran begini kan. Nah, itu ya. Jadi besar sekali. Pengaruh niat itu besar sekali. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, niat itu berubah-ubah seperti itu. Nah, target Imam Ghazali mengajari kita itu adalah lurus. Lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi. Dan kalau ada seorang murid itu yang punya niat tidak tulus kepada Allah, itu sama saja menjadikan gurunya itu syarik, teman di dalam kedurhakaan. Nah, ini penting sekali kita catat bersama-sama. Dan kita perlu tahu, seorang guru itu bisa seperti itu kalau dimuliakan, kalau dihormati, sebagaimana seorang dokter. Innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukram. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.